El Clasico Indonesia itu sebenarnya bukan Persib dan Persija gitu. El Clasico-nya Indonesia itu sebenarnya Persib lawan PSMS. Menarik nih sebetulnya kan kalau dibilang sejarah juga ya. Kalau saya sih ngelihatnya Persib ini kan bukan ibu kota ya kan. Tapi Persib di Bandung ini, orang-orang di Bandung, Persib Bandung ini nggak mau kalah sama Persija karena dekat. Mungkin mirip kejadiannya kalau Persebaya lawan Arema gaspol dari awal. Sejauh ini Persib belum pernah kalah, menurut saya masih dalam on track sih. Masih on track untuk menjadi juara ya. Tapi sekali lagi bahwa pemain muda ya butuh kestabilan gitu ya. Apalagi kalau kita balik lagi ke El Clasico ini, main di Bandung nggak mudah untuk pemain Persija untuk main di Bandung. Sama juga Persib juga nggak akan mudah gitu. Tapi ada di beberapa momen Gustavo ini telat untuk lepas bola ke teman-temannya yang lebih bisa untuk membuka ruang atau punya peluang yang lebih besar. DDS sudah latihan tapi belum memungkinkan untuk main. Ya. Saya kebetulan menjadi salah satu saksi awal kedua kelompok supporter ini berseteru gitu ya dalam sebuah acara. Jadi bukan di acara sepak bola sebetulnya, bukan di stadion, bukan. Gimana ceritanya, Mas? Dalam sebuah acara gitu. Ya, dalam sebuah acara ketika mereka bertemu dalam sebuah acara kuis waktu itu. Kuisnya antar supporter gitu. El Clasico Indonesia, laga besar Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji di pekan ke-6 Liga 1 2024-2025. Untuk membahasnya sudah bersama saya ada jurnalis senior dari Bola.net Bola.com, ada Mas Erwin Fitriansyah. Mas Erwin, terima kasih, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Erwin, sebelum kita ngobrol soal Persija, buat teman-teman nih, Liputan 6 Sport punya IG dan juga TikTok. Bisa follow karena kita nanti akan ada giveaway rencananya, dan juga jangan lupa juga subscribe Liputan 6 untuk bisa nonton podcast soal olahraga, dan hari ini kita akan bahas soal Persib dan juga Persija. Mas Erwin, Persib Persija musim ini akan menjadi pertandingan seperti apa? Saya punya IG juga loh. Oh, punya IG juga. Mau promo juga. Gini Glenn, El Clasico itu ini boleh cerita agak boleh. melenceng, tapi El Clasico Indonesia itu sebenarnya bukan Persib dan Persija gitu. El Clasico-nya Indonesia itu sebenarnya Persib lawan PSMS gitu. Cuman di kebelakang ini, di era Liga Indonesia, di era terutama tahun 2000 ke atas, itu akhirnya jadi Persib lawan Persija gitu. Karena PSMS-nya naik turun prestasinya ya. Kadang-kadang ada di kasta paling tinggi, kayak sekarang nggak ada di Liga 1 gitu kan. Tapi sebenarnya El Clasico Indonesia itu Persib lawan PSMS. Tahun 84 atau 85 itu Persib PSMS final divisi utama Perserikatan. Belum pernah dipecahkan sampai sekarang jumlah penonton di GBK di Stadion Senayan 150.000. 150.000. Ya. Jadi belum single seat ya. Terus sampai ke bawah. Kayak aku pernah lihat fotonya deh itu sampai benar-benar pinggir lapangan. Iya, itu yang membuat Persib lawan PSMS itu sebenarnya El Clasico Indonesia gitu. Apa Mas yang membuat El Clasico, maksudnya laga panas ini tersajikan? Kalau Persija kan mungkin karena daerah dekat dan juga mungkin laga panas gitu. Nah kalau misalkan Persib kan di Bandung nih, PSMS di Medan. Apa yang membuat kedua pertandingan ini disebut El Clasico? Pemain-pemain tim nasional waktu itu banyak didominasi sama Persib sama PSMS. Itu yang pertama yang bikin lebih seru. Ini jadi konten histori ya. Gak apa-apa, ini pembelajaran sejarah buat selain pemainnya banyak berkontribusi ke tim nasional, gaya mainnya ini beda banget gitu. Kalau PSMS kan keras ya, cepat keras. Jadi ada istilahnya rap-rap gitu ya kalau PSMS. Kalau Persib sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu stylish kan. Mainnya enak dilihat dari bola-bola pendek, bola-bola bawah gitu. Jadi stylish lawan keras. Jadi dua kutub yang beda banget gitu. Dulu. Tapi sekarang karena itu tadi PSMS-nya kadang di Liga 1, kadang-kadang di Liga 2 gitu ya. Udah lama nggak di Liga 1 lagi. Akhirnya jadi Persib lawan Persija yang dibilang El Clasico. Itu sih sebenarnya sedikit histori ya. Kalau orang tua ngomongnya yang dulu-dulu jadi. Tapi kalau yang sekarang Persib lawan Persija berada dalam posisi yang berdempetan ya. Persibnya belum pernah kalah, tapi Persijanya sudah pernah kalah. Cuman kalau udah Persib lawan Persija ini biasanya akan jadi seru gitu. Meskipun mungkin salah satu ada di posisi yang bawah banget, satunya di atas banget, tapi kalau udah ketemu El Clasico zaman sekarang Persib lawan Persija pasti akan ketat.
Ini soal harga diri kedua kota ya. Ya, menarik nih sebetulnya kan kalau dibilang sejarah juga ya. Kalau saya sih ngelihatnya Persib ini kan bukan ibu kota ya kan. Tapi Persib di Bandung ini, orang-orang di Bandung, Persib Bandung ini nggak mau kalah sama Persija karena dekat. Mungkin mirip kejadiannya kayak kalau Persebaya lawan Arema gitu. Arema kan bukan ibu kota provinsi tapi kepinginnya nggak mau kalah terus sama Persebaya. Ini mirip juga sama Persib sama Persija gitu. Dan saya mikir sih ya masuk akal ya. Persib ini kan materi, kita ngomongin sepak bola, materi pemainnya bagus, supporternya juga banyak, ya fanatik juga, duitnya juga banyak gitu ya, prestasinya juga mereka juara bertahan. Artinya nggak mau kalah pasti dengan Persija. Sementara kalau Persija kan ya tim ibu kota, siapapun yang main di Persija, siapapun yang jadi pelatih Persija, yang jadi pengurus Persija itu pasti jadi spotlight. Akan menjadi, nggak boleh kalah nih Persija nih sama tim-tim yang terutama sama Persib gitu kan, yang paling deket dan paling besar dan paling dekat gitu ya. Maksudnya yang kecil yang tim-tim lainnya kayak Persita ya, dulu mungkin ada Dewa yang masih main di sekitar Jakarta, nggak sebesar Persib gitu ya. Tim duitnya sama supporternya. Bahkan dulu waktu masih ada Persikota Jakarta Utara ya, Persikota Persitara. Itu nggak sepanas derby lawan Persib Bandung ya? Enggak. Dulu di Jakarta itu derbynya selain dengan Persitara ada Persijatim. Tapi Persijatim akhirnya kan ya berubah pindah ke Palembang gitu kan, jadi Sriwijaya. Ya jadi Sriwijaya. Persitara ya derbynya nggak sepanas El Clasico lawan Persib gitu, karena itu tadi bahwa tradisinya juga nggak kalau Persib lawan Persija ini kan sebenarnya juga sejak dari zaman divisi utama Perserikatan. Cuman bedanya waktu itu Persija nggak sementereng sekarang gitu ya. Pernah ada masa-masa Persija waktu zaman ada Rahmat Darmawan, Kamarudin Betai, Patar Tambunan, Asari Rangkuti, itu bagus Persija, tapi dibanding sekarang itu ya jauh gemerlap sekarang gitu ya. Dan derbynya ya dari zaman dulu gitu. Kalau Persitara kan sekarang juga Persitara nggak ada di Liga 1, ya kan? Persijatim juga udah nggak ada gitu. Jadi rivalitas sejarah itu yang bikin bukan derby ya, El Clasico ini selalu panas sih. Mungkin tapi belakangan ini agak-agak nggak sepanas 5 tahun yang lalu, nggak. Mungkin sekarang ini agak-agak adem. Iya, apa? Adem, ya. Alasannya apa? Apakah pasca Kanjuruhan juga berpengaruh? Atau ada faktor lain? Menurut saya sebelum Kanjuruhan itu El Clasico Indonesia ini nggak se-wow dulu ya. Saya juga agak nggak ngerti ya. Se-wow tuh dalam konteks pertandingan ya Mas? Ya, atau di luar sepak bolanya? Gabungannya gitu ya. Gabungan juga gitu. Mungkin faktor karena supporter nggak boleh datang, saling datang, atau nggak boleh ditonton sama supporter itu juga sedikit mempengaruhi ya. Tapi kalau misalnya dengan latar belakang sekarang nih, mereka ada di posisi yang berimpitan, mudah-mudahan sih seru lagi. Dan ada beberapa musim, beberapa tahun lalu saya lihat skornya ini juga sering imbang kan. Yeah. Tapi 2-3 musim ini sering saling mengalahkan nih. Bahkan musim lalu kalau nggak salah Persib menang 2-1 di kandang, menahan seri 1-1 di kandang Persija. Begitupun di di tahun sebelumnya, musim sebelumnya, di mana saling mengalahkan nih di kandang dan juga di tandang. Gimana Mas? Yeah. Melihat head to head kedua tim ini? Kalau udah ngomongin skor harus bawa catatan. Takut salah karena netizen banyak yang lebih teliti. 3 kali pertemuan terakhir 2-0 Persija Persib, Persija 1-0, Persija Persib 1-1. Jadi 3 kali main saling mengalahkan 2 kali, seri sekali. Jadi cukup imbang gitu ya, cukup imbang. Perimbangan kekuatan ini di musim ini mungkin nggak terlalu jauh beda ya. Kalaupun ada yang menang mungkin tipis antara Persib atau Persija atau seri ya. Kalau misalnya kita lihat hasil pertandingan musim ini dari 5 pekan pertama, Persib Bandung belum pernah kalah. Menang 2 kali, seri 3 kali, ditahan PSM Makassar, ditahan Arema Malang, dan untuk Persija sendiri sudah kalah dari Biak ya, Mas. Yeah. Gimana melihat performa mungkin dari Persib dulu? Persib ditangani oleh pelatih yang lama ya, artinya nggak ganti pelatihnya. Pemain-pemainnya juga kurang lebih kerangka timnya sama ya, masih ada Kuipers, Ciro, DDS juga masih ada ya, David da Silva ya, Mark Klok. Jadi secara keseimbangan permainan menurut saya Persib lebih stabil ya di awal musim ini dibandingkan dengan Persija gitu ya. Ada tambahan pemain baru seperti Dimas Derajat ya, terus juga Gustavo. Iya. Kalau Gustavo kan Persija.
Gustavo Franca. Oh Franca ya. Harus beda ini. Harus beda ini. Gustavo Almeida ya. Iya, beda. Kalau Gustavo Franca juga sekarang udah jadi sama Kuipers juga udah pakemnya di situ tuh Persib kan ya. Artinya dengan kerangka tim yang kurang lebih sama, hanya ditambahin sedikit-sedikit aja, ini bisa jadi lebih stabil gitu Persib. Cuman masalahnya kan Persib harus bagi konsentrasi gitu. Ada di kompetisi Asia juga gitu. Menurut saya di awal musim ini Persib lebih meyakinkan dibandingkan dengan Persija ya. Persija kan pelatihnya baru. Pelatih Carlos baru Peña. itu pasti ya, Carlos Peña. Pelatih baru dan ada beberapa pemain yang di posisi inti itu juga pemain baru gitu ya. Kayak gelandang tengahnya tuh. Pemain gelandang tengahnya Dari Spanyol itu ya? Iya, yang dari Spanyol. Jadi ada perubahan dari Persija yang justru krusial karena pelatihnya yang ganti gitu. Kalau misalkan format liga seperti ini kan bukan format yang bersahabat untuk Persib Bandung karena Persib Bandung belum pernah juara di full competition gitu Mas. Dan melihat start yang seperti ini 3 kali seri meskipun memang tadi lawannya adalah Arema Malang dan juga Makassar. Persija tadi yang baru namanya Ramon Bueno. Iya. Itu asing yang didatangkan ya? Iya, sama-sama Spanyol sama pelatihnya. Yes. Ya. Nah itu gimana Mas melihat Persib Bandung ini? Dibandingkan dengan musim lalu ya, ada babak penyisian terus ada Championship Series-nya. Memang musim ini kalau mau juara harus gaspol dari awal gitu ya. Itu dia? Ya, harus gaspol dari awal. Sejauh ini Persib belum pernah kalah, menurut saya masih dalam on track sih. Masih on track untuk menjadi juara ya. Apalagi kalau kita lihat lawan-lawannya juga tim-tim yang tradisional yang kuat-kuat itu juga sebenarnya belum menemukan keseimbangan yang benar-benar kuat gitu kan. Bali United, Borneo yang juara penyisian musim lalu. Bali United, Persija, Persebaya juga bahaya nih sekarang nih, belum pernah kalah juga ya Persebaya. Artinya Persib punya keseimbangan yang bisa jadi modal sih menurut saya. Kalau Persija Jakarta dengan Carlos Peña yang baru masuk, ada Bambang Pamungkas di situ yang kembali didapuk menjadi manajer. Apakah melihat inkonsistensi di musim lalu, musim ini lebih baik kah? 5 pertandingan udah pernah kalah lawan PSBS dan kalahnya di kandang PSBS. Harusnya PSBS kan nggak main di kandang ya. Harusnya kalau dengan tim-tim seperti ini bisa ambil poin penuh atau jangan kalah gitu. Persija memang mungkin PR-nya di situ ya, pelatihnya baru. Terus ada beberapa pemain yang baru juga yang di posisi kuncinya. Terus ada pemain-pemain muda. Persija ini kan pemain-pemain muda-muda ya. Ada Rio Fahmi ya. Ada Rizky Hanan, ya, Rizky Ridho tapi muda tapi bagus gitu ya, cukup stabil gitu. Ini yang jadi PR juga buat Persija kan. Kalau misalnya mau mengandalkan pemain-pemain mudanya, pemain muda itu kan juga penampilannya juga nggak mudah untuk bisa tetap stabil di misalnya poinnya 8 terus gitu, 8-9 itu kan juga nggak mudah buat pemain muda gitu ya. Sementara tuntutan kalau Persija dengan supporternya itu kan nggak cukup kalau seri gitu. Harusnya menang lawan PSBS tuh, harusnya menang gitu ya. Lawan apalagi ya mereka ya. Lawan Barito oke menang. Lawan Persita seperti itu tuh harusnya menang gitu ya. Tekanan dari supporter atau dari manajemen itu sebenarnya juga menjadi sebuah tantangan yang besar juga buat Persija gitu. Tapi memang pemain-pemain muda ini sangat-sangat menjanjikan ya Mas untuk Persija Jakarta, karena kalau kita lihat struktur timnas sendiri di bawah Sintayong kan hanya pemain Persija yang kemarin dimainkan ketika melawan Australia maupun melawan Qatar di starting 11. Witan sama Rizky ya. Iya, Witan dan Rizky. Ya. Pemain muda cukup menjanjikan, tapi kalau hanya 1-2 gitu nggak apa-apa gitu ya. Ya kayak di timnas, Rizky Ridho sama Witan gitu. Lainnya pemain-pemain yang sudah matang, pemain asing gitu. Tapi kan di Persija kadang-kadang pemain-pemain yang sangat muda seperti Hanan aja main gitu. Dari musim lalu gitu ya, meskipun nggak selalu starter gitu. Nah itu yang mungkin bisa menjadi PR tambahan bagi pelatih baru gitu. Bagaimana memaksimalkan pemain-pemain muda, ada Rio Fahmi, Hanan. Siapa lagi pemain Persija yang Ferrari, Hanan, Rizky. Ferrari juga sempat berapa kali starter kan ya di posisi kalau nggak main 4-4-2 dia bisa digeser ke kanan, 3-4-3 dia juga digeser ke kanan gitu ya. Artinya pemain-pemain muda ini yang perlu menemukan kestabilan yang lebih bagus dibandingkan dengan musim lalu. Sebenarnya bukan musim pertama mereka kan. Tapi sekali lagi bahwa pemain muda ya butuh kestabilan gitu ya. Apalagi kalau kita balik lagi ke El Clasico ini, main di Bandung nggak mudah untuk pemain Persija untuk main di Bandung. Sama juga Persib juga nggak akan mudah gitu untuk main di GBK kan ya. Ada faktor mentalitas kematangan itu ya yang jadi bisa jadi faktor penentu. Iya, pasti karena ya
sebelum pertandingan aja gitu. Kan media ya kayak kita ini, media pasti juga udah membahas gitu ya. Mungkin meskipun menurut saya tensinya tuh nggak sedahsyat mungkin zamannya Bambang Pamungkas ya, zamannya Budi Sudarsono, Aliudin masih Ismet Sofyan. ya, zamannya Abanda gitu ya. Itu lebih panas lagi gitu atmosfernya ya. Siliwangi Lebak Bulus ya. Siliwangi Lebak Bulus. Dan yang menarik kan sebetulnya meskipun ini musuh bebuyutan, pemainnya tuh Ganti-ganti ya. iya, si A bisa ke B, Tony Sucipto, Mark Locke, Firman Utina. Mark Locke itu kan pernah bermain di Abanda Herman. Aliudin, M Ilham. Iya, itu pemain-pemain yang pernah main di Persib, main di Persija. Menarik sebetulnya kan. Melihat Persija Jakarta yang menarik adalah pergantian dari posisi kiper. Andri Tani akhirnya didatangkan kiper dari Brasil, ada Carlos Eduardo. Mas, melihat pergantian kapten dari Persija Jakarta yang saya lihat leadershipnya ini setelah Bambang Pamungkas ini pensiun ada di Andri Tani. Seperti apa pergantian ini akan mempengaruhi pertandingan di El Clasico? Andri Tani sempat main di pertandingan pertama ya. Waktu itu Persija lawan 3-0 lawan Barito ya. Gustavo hat-trick waktu itu. Tapi setelah itu kehilangan posisi inti sampai sekarang. Saya rasa hal yang nggak mudah juga ya, terutama bagi Andri Tani itu. Tapi sisi positifnya dia jadi ada sparring partner yang ini Andri Tani itu kan kiper utama dari udah lama ya. Dan hampir nggak punya sparring partner yang seperti sekarang gitu. Ya ini yang realitas yang harus dihadapi oleh Persija gitu. Kebobolan beberapa kali bukan cuman salah dari kiper aja kan sebetulnya kan dari Persija ini. Beberapa kali pemain-pemain belakang mereka juga sempat lengah gitu. Nggak bisa ngarepin kiper aja kan sebetulnya kan. Era baru setelah Andri Tani jadi kapten, jadi pemain yang paling lama gitu ya, salah satu pemain yang paling lama. Era baru dan nggak mudah sebetulnya kan, karena ya koordinasi di lini belakang kan harus ditata lagi gitu. Andri Tani sama Kudela sama Rizky Ridho sama Ferrari kan juga udah main beberapa musim gitu. Sama Kudela mungkin 2 atau 3 musim ya. Sama Rizky Ridho juga 2 musim mungkin. Sebelumnya kan Ridho di Persebaya. Jadi adaptasi juga harus cepat sih dilakukan oleh kiper baru. Melihat adaptasi itu Mas, faktor itu apakah nantinya Carlos Peña akan memilih Andri Tani dengan faktor kematangan dan juga mungkin pengalamannya, atau akan mempercayakan kepada kiper baru? Agak susah nih ya jawabnya. Artinya gini, kalau kiper baru ini nggak cedera atau nggak terkena akumulasi, ngelihat tren yang belakangan ini Andri Tani di bangku cadangan, ya sangat mungkin masih tetap ada di bangku cadangan sih. Karena kan ya itu tadi, kalau kiper itu nggak cedera atau akumulasi jarang sekali kan diganti gitu oleh kiper cadangannya gitu. Dan trennya belakangan ini kan Andri Tani yang jadi cadangan. Yang menarik lagi adalah Gustavo Almeida. Setelah tadi Mas Erwin mengatakan hat-trick di pertandingan lawan Barito di pertandingan pertama, ini belum mencetak gol lagi sampai dengan week ke-5 Mas. Melihat penampilan ini seperti apa? Ada momen di beberapa kali ya waktu Persija lawan Dewa atau PSBS saya melihat terlalu striker memang harus egois gitu. Tapi ada di beberapa momen Gustavo ini telat untuk lepas bola ke teman-temannya yang lebih bisa untuk membuka ruang atau punya peluang yang lebih besar. Ini setelah hat-trick memang PR-nya bagi Gustavo ini adalah bagaimana dia bisa tajam lagi gitu. Kalau dibandingin sama posisi Andri Tani, sebenarnya Gustavo ini kan juga punya sparring partner ya di lini depan, Marco Simic gitu. Tapi Marco Simic juga jarang banget gitu sekarang dimainin. Usianya juga 37 ya Marco Simic, sementara Gustavo ini mungkin baru sekitar 27-28 gitu. Ini juga yang mungkin membuat Marco Simic juga kehilangan kesempatan untuk bisa tampil jadi starter lagi gitu. Nah, setelah Persija Jakarta kita juga akan membahas soal Persib Bandung Mas. Persib Bandung juga menarik di posisi kiper ini dalam 5 pertandingan ini merotasi kipernya. Musim lalu memang setelah Kevin Mendoza ini masuk lebih banyak dipercayakan kepada Kevin, tapi di musim ini dilakukan rotasi. Bahkan Teja bermain beberapa kali dan penampilannya cukup lumayan lah Mas. Bukan gimana ya, tapi jarang ada pelatih yang melakukan rotasi di posisi kiper, tapi ini dilakukan oleh Bojan Hodak. MU kemarin main kipernya ganti kan, rotasi juga kan, si siapa? Altay, yang Turki itu kan. Tapi itu di Karabau kan? Iya, artinya gini, saya mau mengibaratkan Persib ini kan tampil di 2 kompetisi.
ya. Tampil di kompetisi Asia juga ya, antar klub Asia gitu. Jadi memang perlu untuk rotasi ya, untuk rotasi bahkan di posisi kiper gitu. Kalau mainnya hanya di Liga 1 aja, mungkin nggak sesering ataupun nggak mudah gitu untuk dirotasi kiper utama dari Kevin ke Teja. Dan lagi Teja itu kan sebetulnya juga kiper bagus. Waktu masih di Sriwijaya dia juga menjadi kiper yang bagus. Cuman kan sempat cedera kan Teja kan. Cedera jari ya nggak salah ya. Cedera tangan. Iya, dan cederanya cukup parah gitu. Sehingga meskipun bagus, cedera akhirnya bisa sembuh. Ya sekarang jadi punya pilihan yang lebih banyak sih kalau di Persib ya. Artinya dengan kompetisi yang berbeda gitu ya. Apalagi kalau di level Asia, jadwalnya padat lagi kan Persib kan. Di kompetisi level Asia dia juga main. Rotasi di semua posisi itu sangat mungkin gitu bagi Persib gitu. Dan kualitas dari Teja sendiri tadi Mas Arim bilang lumayan lah ya, ada persaingan di situ ya Mas. Bagus. Waktu di Sriwijaya dia kayak cederanya kan di Persib ya. Di Persib. Sempat cedera cukup lama gitu ya. Cederanya parah. Cuman saya agak lupa sih ini. Nanti dihujat lagi nih masa lupa. Tapi itulah bahwa Teja itu ya mirip seperti Andri Tani, sebetulnya kan kiper yang bagus gitu, kiper kelas nasional juga gitu. Tapi karena cedera akhirnya kehilangan posisi Teja. Gustavo Franca ini didatangkan bek asal Brasil menggantikan Rodriguez ya, yang kemarin membawa Persib juara tapi akhirnya dilepas Mas. Pergantian ini apakah juga mempengaruhi Persib Bandung di lini pertahanan, karena hingga week kelima ini Persib sudah kebobolan 5 kali. Franca ini pemain baru tapi langsung jadi starter dan langsung jadi pemain inti dan nggak diganti-ganti gitu. Bedanya dengan Persija, dengan skuad Persija. Persib lebih, ini kalau kita bicara formasi, Persib lebih konsisten dengan 4-3-3. 4-5-1 itu waktu mereka lawan PSM. Mereka numpuk di gelandang, tapi selebihnya itu 4-3-3, agresif gitu. Sementara kalau Persija masih kadang-kadang 4-3-3, ya 4-5-1, bahkan 4-4-2 gitu. 3-4-3 juga pernah dicoba di Persija. Artinya gini, kalau kita kembali ke Franca, bukan cuma formasinya yang lebih ajak, yang lebih baku di Persib, tapi orangnya juga gitu. Kalau Franca ini kan udah pasangannya Kuipers gitu, di bek tengah Persib gitu. Kalau mereka nggak cedera nggak akan diganti. Sejauh ini ya di 5 pertandingan ya. Jadi lebih ketemu gitu adaptasinya menurut saya lebih cepat gitu ya Franca. Dan Franca secara permainan mungkin bisa dilihat dari distribusi bolanya pun lebih jalan dibandingkan Rodriguez musim lalu ya, Mas. Secara build up-nya bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti itu, dan yang jelas dia waktu lawan PSIS cetak gol. Iya. Ya, jadi artinya selain menjadi pemain belakang, dia bisa mencetak gol, itu sebuah nilai yang lebih sih, apalagi untuk pemain yang baru bergabung di musim ini ya sama Persib ya. Dan Edo Febriansyah akhirnya mendapatkan tempat lagi setelah kemarin sempat akhir musim lalu sempat dicadangkan, dan ada Kakang yang juga dimainkan terus untuk bisa mengisi kuota U23 ya kalau nggak salah ya. Di kanan ya. Edo di kiri, Kakang di kanan. Edo ini juga mendapatkan kesempatan nggak mudah ya, karena saingannya kan juga nggak mudah itu untuk main di bek kiri. Ada Rezaldi ya. Rezaldi juga pemain yang bagus, cedera tapi ya. Cedera sehingga Edo bisa masuk ke posisi inti. Cuma kalau kita lihat Edo memang pemain yang bagus ya. Dalam bertahan, dalam menyerang. Bek kanannya ada Kakang. Kakang juga bisa main di bek tengah kan ya. Betul. Dan buat Persib memainkan pemain seperti Kakang ini juga merupakan sebuah keuntungan, karena Kakang ini kan levelnya juga pernah dipanggil ke tim nasional. Artinya aset gitu ya. Aset buat Persib. Kesempatan bagus juga sih buat Kakang untuk bisa menunjukkan bahwa dia memang pantas untuk dipilih gitu jadi starter. Ada pemain yang dibenci tapi juga ada di lain waktu ini dicintai, yaitu Delpinho Mas. Delpinho ini CAM-nya Persib Bandung. Tyron Delpinho. Melihat penampilannya musim ini sudah 3 gol, bahkan menyamai golnya dari DDS. Melihat pemain ini Mas, apakah ini pemain yang memang dicari Persib Bandung selama ini? Paling tidak untuk gantiin DDS yang nggak bisa main ya. Meskipun posisinya bukan striker, dengan ketajaman, dengan 3 gol dari 5 pertandingan, saya pikir ya
lumayan lah ya, lumayan. Artinya Persib itu kan standarnya tinggi kalau Persib ya. Kalau kita bicara Persib Persija, standarnya tinggi dengan 3 gol yang sudah dicetak oleh Tyron ini lumayan lah. Sebagai pemecah kebuntuan ya, karena harus diakui DDS nggak ada, Persib kehilangan sekali. Sangat kehilangan ya? Sangat kehilangan ya. Tapi beruntung karena pemain-pemain seperti Siro, Dimas Derajat, Tyron ini bisa bergantian mencetak gol gitu. Dan Dede sendiri posisinya hingga saat ini kan memang sudah kembali berlatih. Dan ini juga terjadi dengan Persib Bandung musim lalu, di mana ketika menghadapi Persija di laga El Clasico, ini DDS tidak fit dan juga kalau nggak salah musim lalu itu dimainkan di menit 70-an dan mencetak gol penyama kedudukan. Apakah skenario ini juga mungkin potensi DDS ini kembali dimainkan di El Clasico ini akan terjadi, Mas? Kalau dari keterangan Boyan, nggak tahu nih nanti sampai pertandingan ya. Ya DDS sudah latihan, tapi belum memungkinkan untuk main. Ya, belum memungkinkan untuk main itu nggak tahu bisa main dipaksakan atau enggak. Tapi menurut saya cukup beresiko. Ya, kalau misalnya dipaksakan. Dan Persib punya pemain-pemain yang bisa menggantikan dalam hal mencetak gol. Salah satunya Dimas Derajat yang sudah mencetak gol. Nggak mudah loh buat pemain lokal, ya, main di posisi striker. Tapi akhirnya misalnya tergeser gitu ya, karena striker utamanya asing gitu ya, kita bicara DDS lah. Dimas Derajat sudah bisa mencetak gol. Gak mudah di tim seperti Persib gitu. Lawan Arema ya? Lawan Arema dia? Iya. Lawan Arema. Skornya 1-1 dan Dimas Derajat cetak gol. Waktu di pertandingan pertama lawan PSBS ini kan siapa? Asis ya maksudnya? Iya, beberapa kali Dimas Derajat dia nggak cetak gol tapi dia cetak asis 4-1 ya menang waktu itu. Jadi terlalu beresiko kalau menurut saya. DDS ini kalau misalnya belum fit untuk main, tetap dimainkan. Padahal ada Tyron, ada David da Silva, mungkin juga ada Ciro yang bisa mencetak gol buat Persib. Gitu. Artinya yang cukup oke untuk bisa menggantikan DDS di target man adalah Dimas Derajat dibandingkan dengan Ciro. Dimas Derajat. Menurut saya Dimas Derajat. Karena memang itu posisi aslinya ya, posisi naturalnya dia kan di situ. Dimas Derajat. Soalnya waktu lawan Bia kan sempat digeser ke kanan ya ketika DDS di situ ada di target man. Iya. Dan ketika digeser ke kanan dia juga, saya ingat saya dia cetak asis kan. Iya. Bikin umpan yang membuahkan gol. Jadi proses adaptasinya cukup bagus sih Dimas Derajat. Ya. Setelah ini dia musim baru masuk ke Persib yang pemain-pemainnya pemain bintang, tim juara bertahan. Dia digeser posisinya bukan di posisi naturalnya dan sudah bisa beradaptasi cukup bagus. Saya kira proses yang cukup bagus bagi Dimas Derajat. Ini haus nih, boleh? Boleh sampai minum, Mas. dan melihat tadi kondisi tim saat ini, materi pemain, lalu dengan head to head dan juga hasil pertandingan 5 di Liga 1 ini, Mas Erwin, akan seperti apa pertandingan hari Senin besok? Persib punya peluang untuk bisa mendominasi ya. Mereka main di kandang ya. Pemain-pemainnya juga kelihatan lebih stabil. Meskipun mereka juga beberapa kali bermain imbang ya lawan Arema. Lawan Arema itu mereka main di kandang. Ya, main di kandang. Artinya dengan modal yang sudah ada sekarang, Persib punya peluang yang untuk mendominasi ya, untuk sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Persija. Tapi Persija juga kan sekali lagi kalau udah bicaranya El Clasico itu mental juga berpengaruh sih ya. Bukan berarti Persib main di kandang terus mereka bisa dengan mudah gitu. Enggak juga sebenarnya, karena kalau yang datang tim seperti Persija juga enggak mudah bagi tuan rumah seperti Persib kan. Prediksi skor? Ini saya siap dihujat ini. Kalau udah ngomong prediksi. Sebagai pengamat boleh lah prediksi. Ya ngelihat di 5 pertandingan sebelumnya Persib punya peluang untuk bisa unggul mungkin ya dari Persija. Skor, Mas? 1-0. Tipis ya? Pasti akan ketat ya? Ngelihat Persijanya gimana sih ya? Lihat Persija. Kalau misalnya pas main di sana mainnya enak semua, keluar semua permainan terbaiknya gitu ya. Gustavo bisa tajam lagi, Persib juga nggak akan berani untuk sembarangan gitu ya untuk main gitu. Tapi kan kelihatan tuh mungkin 10 atau 15 menit awal tuh baru kelihatan, kayaknya bisa imbang nih, atau kayaknya Persib bisa menang nih, atau Persija bisa curi angka penuh nih. Dan bukan sekali 2 kali juga Persija mencuri poin penuh di Jalak Harupat. Iya. Karena itu tadi bahwa
kalau labelnya El Clasico itu nggak akan dengan mudah gitu yang jadi tuan rumah itu bisa menang, nggak juga gitu. Karena tekanannya juga ada ya. Iya, El Clasico meskipun El Clasico zaman baru nih ya, era baru. Ya. Mas Erwin di luar lapangan, saya mau nanya Mas, menurut Mas Erwin ya, kapan The Jackmania dan juga Viking bisa satu tribun melihat El Clasico? Saya kebetulan menjadi salah satu saksi awal kedua kelompok supporter ini berseteru gitu ya dalam sebuah acara. Jadi bukan di acara sepak bola sebetulnya, bukan di stadion, bukan. Gimana ceritanya Mas? Dalam sebuah acara gitu, ya dalam sebuah acara ketika mereka bertemu dalam sebuah acara kuis waktu itu, kuisnya antar supporter gitu. Ini tahun berapa? Tahun 2000 atau 2001 gitu ya. Nah setelah kuis itu mereka terlibat insiden lah. Nah sejak dari situ susah untuk untuk cair lagi gitu ya antara supporter teman-teman supporter ini gitu. Sebenarnya kalau menurut saya di level pimpinannya atau pentolannya itu ketemu nggak apa-apa. Tapi kan yang susah untuk cair itu justru di akar rumputnya, level akar rumputnya gitu. Kalau di level pimpinannya dulu Bung Ferry, Diki sekarang ya. Ketemu sama Heru Joko, dulu sama almarhum Ayi Betik mungkin ya. Sama terutama sama Heru Joko itu juga mereka beberapa kali ketemu gitu. Sampai sekarang juga pimpinan kelompok supporternya tuh sebenarnya sudah bisa berdamai lah ya. Tapi kan yang itu tadi bahwa di level akar rumput, di level supporter yang mungkin kalau yang sekarang ini yang anak-anak kecilnya yang ABG bocil-bocilnya, ABG-nya gitu. Itu yang masih agak susah ya untuk bisa berdamai gitu. Bahkan dulu tuh sebelum ada insiden itu pernah kok waktu masih main di Lebak Bulus itu Bisnya Persib itu dikawal sama teman-teman Persija gitu, teman-teman di Jackmania. Mereka ada di dalam bisnya gitu. Mungkin kalau di Bandung saya nggak pernah ngelihat ya. Maksudnya saya nggak pernah ngeliput ke sana, nggak pernah ada di sana ketika Persija datang ke Bandung. Tapi dari cerita-ceritanya kan juga sudah sering sebetulnya kita dengar bahwa Persija aman kok bisnya gitu. Di Bandung dibales di sini, artinya diperlakukan yang dengan hal yang baik yang serupa gitu. Pemain-pemain Persib bisnya juga dikawal sama teman-teman dari The Jack gitu. Udah sering sebetulnya kayak gitu. Tapi ya itu tadi bahwa pemahaman di level akar rumput ini yang memang masih menjadi PR ya mungkin ya bagi setiap kelompok supporter gitu. Di Persib begitu, di Persijanya juga begitu. Dan kalau kita mengacu ke liga-liga Eropa Mas, pertandingan sepanas apapun mereka tetap akan ada supporter yang away ke kandang lawannya gitu loh Mas. Apa yang harus dilakukan Mas agar tadi Mas Erwin katakan di atasnya di elitnya sebetulnya sudah mau ketemu nih, tapi di akar rumputnya ini apa yang bisa membuat mereka ini paham kalau ini adalah rivalitas di sepak bola? Jawabannya klise sebetulnya ya, sosialisasi ya kan, kesadaran yang harus dibangun dari atas ke bawah itu harus sepemahaman bahwa ini hanya sepak bola kok gitu, nggak worth it untuk dijadikan sebuah pertarungan yang benar-benar membahayakan gitu. Ini hanya sepak bola 90 menit gitu. Pemainnya juga bertarungnya 90 menit, setelah itu mereka salaman gitu. Pemainnya juga sering pindah-pindah kan ya. Kecuali Bambang Pamungkas aja nggak pernah ke Persib gitu. Nyaris ke PBR, ke Bandung Raya, ke Bandung Raya gitu kan ya. Artinya pemain-pemainnya aja pindah-pindah nggak apa-apa gitu ya. Artinya nggak worth it. Benar-benar nggak worth it kalau sampai dilestarikan pertikaiannya gitu, karena di level atasnya itu sebenarnya juga udah clear gitu. Wacana-wacana boleh dong ditonton sama supporter Persija di sana atau supporter Persib ke sini boleh dong gitu. Itu kan sebenarnya juga sudah ada gitu. Apalagi pas ngelihat bahwa bisnya Persija aman dikawal sama Bobotoh, bisnya Persib dikawal sama di Jakarta dikawal sama The Jack aman kok gitu. Tapi yang jadi masalah adalah Mas, hal ini kan tidak bisa diprediksi ya, seperti bom waktu. Bahkan kita tahu sudah ada beberapa nyawa yang melayang karena rivalitas ini Mas. Yang harusnya sudah menjadi alert, sudah menjadi peringatan untuk supporter-supporter ini. Dan ini sih ya benar nggak bisa diprediksi dan ini kan melibatkan banyak hal. Aparat keamanan kan juga
juga menjadi pihak yang harus kulonuwunin gini. Ini apa kalau misalnya ada supporter away gitu kan ya. Bukan hal yang mudah juga gitu. Makanya itu tadi bahwa kalau memang belum dirasa belum bisa ya jangan dipaksakan. Karena kan jangankan dalam kondisi yang masih dalam tanda kutip kuning ya, bukan hijau gitu. Dalam kondisi yang kuning yang kita masih nggak tahu ini bakalan bisa benar-benar cair apa enggak gitu. Dalam kondisi yang hijau aja itu kan faktor X yang meletup itu kan juga bisa saja terjadi gitu. Jadi artinya kembali lagi bahwa kalau misalnya memang masih belum bisa saling mengunjungi, saling away gitu supporternya, ya jangan dipaksakan gitu. Tapi pendidikan, sosialisasi dan juga mungkin kesadaran itu harus terus dibangun harus terus gitu. Agar suatu saat nanti kita lihat Boboto dan juga Jackmania bisa satu tribun mendukung tim masing-masing, rivalitas di dalam stadion. Harus ya? Iya, karena kan ya terutama pasca Kanjuruhan kan ada beberapa kelompok supporter yang memang benar-benar tadinya nggak bisa cair, bisa jadi cair ya. Mungkin yang di Jawa Timur bisa jadi contoh, yang di Jawa Tengah supporter Joglo Semar tuh, Jogja, Solo, Semarang itu mungkin bisa menjadi salah satu contoh dan saling menginfluence ya, saling mempengaruhi dalam hal positif gitu. Oh sana bisa kok, yang tadinya nggak bisa cair, damai, kumpul ternyata bisa gitu. Tapi ya nggak bisa langsung banyak kan. Yang penting harus ada sosialisasi, harus ada contoh. Itu sih yang penting ya. Dan juga ada kerewasan dari masing-masing supporter ya, Mas Erwin. Bukan cuman pentolannya aja, harus sampai ke bawahnya gitu. Sampai ke bawah. Iya. Oke. Karena sepak bola itu kan harusnya bisa dinikmati oleh siapa aja gitu. Betul. Jangan ada yang dilarang, oh itu nggak boleh nonton ini, nggak boleh datang ke sini gitu. Nggak kayak gitu sebetulnya konsep sepak bola itu kan nggak kayak gitu. Dan walaupun demikian rivalitas antara Persib Persija ini juga harus dijaga karena itu menjadi bumbu di sepak bola. Tapi batasannya ini harus ada ya Mas ya? Rivalitas ya udah di dalam lapangan aja gitu. Kalau mau rivalitas di tribun ya rivalitas kreativitas, sportivitas itu sih. Rivalitas ya di lapangan aja gitu. Yang benar-benar gesekan ya main bola, kalau nggak mau main bola nggak mau kesenggol ya main catur aja. Rivalitas tetap ada gitu karena ya itu tadi bahwa yang menarik justru kayak gitu kan, Persib ketemu Persija, mungkin Persebaya ketemu Arema ya kan, Persib ketemu Persebaya ya tim-tim yang lokal yang punya sejarah yang panjang, sejarah besar, sejarah panjang itu yang menarik justru kan. Oke, kita nantikan gimana pertandingan hari Senin. Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Sijal Harupat. Ya. Terima kasih Mas Erwin sudah ngobrol-ngobrol dan juga untuk prediksi tadi tipis ya untuk Persib Bandung. Iya. Oke. Ini namanya prediksi bisa salah ya. Nah, kalau kalian juga yang punya prediksi bisa tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa subscribe YouTube Liputan 6 dan juga jangan lupa nih sekali lagi follow TikTok dan juga Instagram dari Liputan 6 Sport. Kalau untuk Bolanet, Bola.com apa itu? Instagramnya? Atau mungkin Instagram Mas Erwin? Nggak usah. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.